Aku yakin semua orang pasti pernah gagal sih. Gak ada di dunia ini orang yang menjalani kehidupan 100% sempurna. Gagal itu pasti ada, gagal itu gak bisa dihindari, termasuk dengan aku juga. Tapi ketika ngomongin gagal, konsep gagal tuh maksudnya gimana sih? Gagal itu adalah ketika kita punya satu tujuan, kita punya satu impian, tapi ternyata realita atau kenyataan yang ada itu nggak sesuai dengan keinginan yang kita mau. Sharing dikit, kayak dulu, aku tuh awalnya nggak pernah berpikir untuk jadi psikolog klinis. Tapi aku selalu pengen jadi dokter. Ceritanya panjang, kalau kalian tertarik, bisa sih aku buatin ceritanya. Tapi intinya sekarang dunia tuh mengarahkan aku untuk menjadi psikolog klinis. Dan rasanya gimana? Harus ngubah mimpi. Nggak enak banget. Banyak kegagalan yang aku harus lewati sampai akhirnya aku berada di titik sekarang. Dan setelah berkali-kali aku gagal, dan gagal, apa yang aku pelajari? Bagaimana cara aku bangkit dari kegagalan? Pertama adalah skill meaning making. Jadi, meaning making itu adalah proses kognitif dan emosi atau proses yang melibatkan pikiran dan perasaan di mana kita mencoba membuat makna dari sebuah peristiwa buruk yang terjadi ke kita. That's why kalau kalian lihat istilahnya meaning making. Meaning itu kan makna, making itu ngebuat. Jadi kayak ngebuat makna lah. Tapi apakah itu malah jadi toksik ya? Kita sok positif, kita sosok mencari makna dari situasi yang sebenarnya pure buruk, pure kegagalan. Jelas enggak dong, karena emang ketika kita ngomongin yang makna ya, itu tuh erat kaitannya tuh dengan kepercayaan. Dan menurut aku, untuk kamu bertahan hidup di dunia ini, memang kamu butuh yang namanya kepercayaan. Karena tanpa adanya kepercayaan bahwa kamu akan baik-baik aja, bahwa ada makna di dalam sebuah peristiwa yang gak enak, kamu akhirnya menemukan aspek positif itu sendiri. Walaupun mungkin dalam proses memaknai peristiwa negatif tadi, kita juga gak langsung otomatis bisa positif. Pasti ngelewatin fase negatif juga. Dan it's okay. Fase negatif itu jangan dihindari, jangan diabaikan. Anggaplah kamu gagal masuk universitas yang kamu inginkan. Ini sih aku relate juga ya. Tenang kok teman-teman. Aku pernah ngerasain di posisi kalian. Gagal masuk kampus yang dipengen, gagal masuk jurusan yang dipengen, pernah banget. Tapi apakah ketika situasi itu terjadi, aku langsung pura-pura baik-baik aja, aku langsung otomatis memaknai secara positif bahwa ya udah, mungkin aku nggak di sana, aku harusnya di tempat lain. Enggak, aku lewatin dulu prosesnya. Nangisnya, sedihnya, kegagalannya, tapi nggak berlarut-larut. Karena aku tahu ketika kita gagal dalam melakukan sesuatu, kehidupan kita itu lagi diarahkan ke cerita yang lebih cocok, yang lebih pas untuk kehidupan kita. Makanya menurut aku setiap manusia itu punya ceritanya masing-masing, punya timeline-nya masing-masing. Skill meaning making itu harus banget diasah, even ke hal-hal kecil. Contohnya tadi, misalnya kamu gagal masuk ke universitas ataupun jurusan yang kamu mau. Mungkin memang sebenarnya potensi kamu nggak ada di jurusan itu, atau kamu nggak akan berkembang kalau di universitas itu. Akhirnya, dunia, semesta mengarahkan kamu ke jurusan dan juga universitas tempat kamu sekarang belajar. Jadi kita nggak akan pernah tahu. Dan akhirnya kalau ternyata memang kita menjalani kehidupan di universitas ataupun jurusan yang ternyata bukan yang kita mau, kita pun harus mencari makna, mencari tujuan baru akhirnya di situ. Oh, kehidupan mengarahkanku ke sini. Apa yang bisa aku lakuin ya? Apa yang bisa aku capai ya? Akhirnya, ketika kita membuat planning baru, perencanaan baru, tumbuhlah di diri kita yang namanya resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan individu untuk bangkit, bertahan, dan beradaptasi dengan situasi stres dan kesulitan yang mereka jalani. Gak semua orang bisa ngelakuin hal tersebut. Jadi kalau kamu lihat tuh, orang di sekitar kamu, atau bahkan kamu sendiri, kok kayak udah banyak banget ya peristiwa gak enakin yang kamu alamin, tapi aku masih bertahan hari ini di sini. Berarti kamu punya resiliensi. Bahkan ketika kamu gagal, kamu tipe orang yang berani bangkit lagi. Coba cari plan B lagi, plan C, plan D. Pokoknya kamu gak pernah putus asa. Itu berarti resiliensi kamu bagus banget. Dan aku sangat mengharapkan juga sih, semua orang punya resiliensi yang oke. Dan ketika tadi kamu udah melakukan proses meaning making, akhirnya kamu punya resiliensi, semoga aja kedua skill tadi membuat kamu tidak mengalami yang namanya fear of failure. Karena banyak orang di dunia ini takut mencoba karena mereka takut gagal. Padahal sebenarnya mereka itu punya banget potensi dalam mencapai tujuan yang mereka mau. Tapi tadi rasa takut
yang mengkungkung, trauma pernah gagal, takut pernah gagal, akhirnya membuat mereka jadi nggak mau keluar dari zona nyamannya untuk memaksimalkan potensi dan mencapai tujuan yang mungkin gede banget. So, kesimpulannya, cara kamu menghadapi kegagalan menurut aku adalah ya dengan meaning making. Semoga ketika kamu sering dan terbiasa melakukan meaning making dari situasi yang gak enak, kamu jadi punya resiliensi yang juga tinggi. Ingat, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Bahkan menurut aku kita tuh harus gagal. Harus loh ngerasain kegagalan. Karena kalau kita nggak pernah ngerasain hal negatif di diri kita tuh jadi dimanja. Dimanja sama kehidupan bahwa kita harus selalu bahagia, kita harus selalu positif, kita nggak akan pernah ngerasa sakit. Padahal kenyataannya hidup dan dunia itu nggak seperfect itu. Dan nggak selalu sepositif itu. Kadang harus ada luka, ada kegagalan, ada hal negatif, dan kamu harus bisa bangkit dari hal tersebut. Jadi buat kamu yang sekarang sedang lagi merasakan gagal, dan mungkin itu alasan kamu juga ngeklik video ini, semoga video ini menambah insight buat kamu. Tapi kalau kamu masih ngerasa sulit untuk bangkit dari kegagalan, jangan ragu untuk konseling dengan psikolog, atau sesimpel ikutin konten-konten aku di social media, termasuk di YouTube ini. Like, comment, share, dan subscribe biar kedepannya aku semakin semangat membuat konten. Bye!